Nah, kalau Ya kita kan, Mas kaji Edi? itu Bang, oke, kita mantap ini Bang, mantap ini Bang. Nih, sebenarnya begini Bang, di dalam agama Islam itu tidak pernah ada surga, tidak pernah ada neraka Bang. Hmm. Nggak pernah ada. Itu nggak tahu kenapa kok bisa ada surga dan neraka. Nggak ada. Gini, saya kasih contoh. Ini kalau kita telusuri Bang, banyak yang akan murtad ini Bang. Gini. Dengarkan saya Bang. Konsep surga, neraka, itu sebenarnya adalah konsep agama Hindu Bang. Jadi hanya agama Hindu yang memiliki konsep ini. Ada di dalam Hindu itu ada tingkatan-tingkatan Bang. Yang bawah itu ada neraka, kemudian ada surga. Yang paling tinggi itu sebenarnya ada nirvana, yang paling tinggi itu moksa namanya Bang. Itu yang mencapai moksa itu, artinya penyatuan kembali seperti itu. Nah, konsep seperti ini sebenarnya milik agama Hindu, tidak ada di dalam Islam Bang, nggak ada. Begitu. Nah, sekarang begini, lalu apa? Konsep dalam agama Islam itu sebenarnya apa Bang? Konsep dalam agama Islam yang ada itu jannah. Betul. Nah, arti jannah ini sebenarnya apa? Banyak orang nggak tahu Bang. Jannah ini kalau kita terjemahkan Bang, artinya itu adalah kebun, taman Bang. Taman. Suatu taman atau kebun. Kok dibilang surga itu dari mana jalan ceritanya? Nggak ada. Jadi, sekarang pertanyaannya begini Bang. Di dalam Alkitab, ada satu kalimat bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia itu, maka Tuhan menempatkan manusia itu di suatu taman di Eden. Perhatikan Bang, itu dalam kitab Kejadian, lalu Tuhan menempatkan manusia itu di suatu taman di Eden. Nah, kalimat ini sehingga muncullah Taman Eden. Nah, di dalam bahasa Ibraninya, taman itu, bahasa Ibrani daripada taman atau kebun, itu adalah gan. Gan. Nah, bahasa Arabnya jannah. Dari gan jadi jannah. Jadi Gan Eden, ya, Garden of Eden kalau bahasa Inggrisnya ya. Nah, kata ini ternyata diadopsi oleh Al-Qur'an menjadi Jannatul Aden. Coba Bang, tanya sama orang Islam Bang, apa arti Jannatul Aden itu? Bingung pasti Bang, bingung. Apa itu Jannatul Aden itu? Sebenarnya kata itu diambil dari Alkitab itu Bang. Taman Eden itu. Cuman kalau ditanya sama orang Islam, Jannatul Aden, Aden itu apa? Bingung, apa Aden itu? Nah itu konsep surga Bang. Nah terus neraka. Nah neraka ini juga Bang. Sebenarnya neraka ini kalau kita telusuri kan itu dari bahasa Sanskerta. Sebenarnya nggak ada kata neraka dalam Al-Quran. Yang ada dalam neraka, yang dalam Al-Quran itu adanya itu Jahannam. Nah, kata Jahannam ini Bang, telusur punya telusur. Ketahuan dari mana Bang? Dari Alkitab juga. Ini mau saya ceritakan nih Bang. Nih, atau kita buka saja Bang ya. Nih. Kalau dalam agama Islam, memang banyak istilah-istilah yang sebenarnya diambil dari Alkitab, Bang. Kalau kita mau jujurnya, Bang ya. Nih. Yeah. Sebenarnya nggak perlu jauh-jauh. Kalau Anda punya duit, Anda bisa berangkat ke neraka. Ada, Bang. Cuman kalau dalam Islam, sudah dipoles, Bang. Udah dipoles, ada 7 tingkat, nanti begini, ada yang cucuk-cucuk begini. Udah dipoles, aslinya nggak begitu. Nih. Saya kasih tunjuk sama teman-teman sekalian. Neraka itu bisa Anda kunjungi sekarang juga kalau Anda punya duit. Oh, tempatnya di Israel kok. Iya. Nih, kita kasih tunjuk ya Bang ya. Jahannam. Perhatikan. Kalau kita merujuk kepada ya akan susah Bang. Nih ya. Dari mana asal usulnya? Oh, ada. Perhatikan. Nih Bang, dari sini nih kita baca ya. Jahannam itu diambil dari Alkitab. Nih. Gehenna atau Gehinom itu sebenarnya artinya, arti letterleknya itu adalah lembah. Lembah milik keluarga Hinom. Geh ben Henom kalau dalam bahasa Ibraninya. Nah,
adalah sebuah lembah yang terdapat di tepi barat daya Yerusalem, yang awalnya digunakan sebagai tempat pengorbanan anak-anak. Untuk mencegahnya terulang kembali, tempat ini kemudian diubah menjadi tempat pembuangan sampah, tempat pembakaran sampah. Nama ini kemudian dijadikan sebagai nama dari neraka dalam agama Yahudi dan Kristen, yang kemudian terinspirasi dari konsep surga neraka milik Zoroastrianisme di saat Israel dikuasai Persia dan seterusnya dan seterusnya. Nih Bang, kita kasih contoh ya Bang ya nih. Ini tempatnya Bang. Yang dimaksud lembah Gehinom itu ini, Gehinom. Jadi ceritanya Bang, dulu nih saya ceritakan saja ya, saya ceritakan gini. Ini kalau mau cerita akademis ini saya ceritakan nih ya. Saya balik dulu kamera saya sebentar Bang. Jadi dulu Bang, sebelum orang Israel masuk ke tanah perjanjian itu, ke tanah orang Kanaan, di situ itu ada suatu bangsa. Bangsa tersebut itu punya ritual namanya mempersembahkan anak, Bang. Mereka bakar anak itu di hadapan Molok. Nama dewa mereka itu adalah Molok. Banyak itu, Bang, artefak-artefaknya yang ditemukan itu. Nah, ketika orang Israel datang, mereka membumi hanguskan tempat itu. Mereka menajiskan tempat itu, dibuatlah tempat itu menjadi tempat pembakaran sampah. Supaya tidak terjadi lagi hal seperti itu di situ. Karena itu dilarang oleh Tuhan. Janganlah engkau mempersembahkan anak-anakmu sebagai korban bakaran kepada Molok. Nah, setelah itu dibumi hanguskan, diperatakan, dijadikan tempat sampah. Tanah itu milik keluarganya Hinom. Milik Hinom, nama pemilik lembah itu adalah Hinom. Nah, kalau dalam bahasa Ibraninya, lembah itu Geh gitu. Geh ben Hinom. Lembah dari anak-anaknya Hinom. Jadi suatu lembah yang kepunyaannya itu adalah kepunyaan keturunan daripada Hinom ini. Dari situlah muncul istilah Gehinom. Nah, di dalam bahasa Yunani jadi Gehenna itu. Masuk ke dalam Quran jadi Jahanam. Coba makanya Bang, kalau Anda mau jujur, coba tanya Ustadz Adi Hidayat, tanya Abdul Somad, akar kata Jahanam itu apa? Mereka nggak akan ketemu, Pak. Nggak akan ketemu karena memang bukan bahasa Arab. Bukan bahasa Arab. Jadi makanya ini yang kita bahas di awal tadi Bang Edis, secara tafsiran di situ tuh secara tafsiran di dalam Al-Quran tadi sebenarnya saya bilang itu bukan bahasanya lurus gitu, bahasanya kias. Contohlah salah satu bahasa itu. Mengapain kita beragama menyalahkan agama seseorang gitu. Contoh, sedangkan kafir itu sebenarnya secara penjelasannya, kafir itu adalah untuk orang Islam, bukan untuk orang beragama lain. Nah, tuh. Ini kalau kita naikkan satu orang ustadz lagi gimana nih kayaknya? Ini serem ini statement-statement Anda ini. Berat. Makanya dangkalnya beragama, Mas Edis ya. Saya bukan menyalahkan, dangkalnya beragama. Mengkafirkan seseorang, apakah ini yang disebut Allah Ar-Rahman Ar-Rahim? Allah yang maha pengasih dan maha penyayang. Tapi kita sebagai umat dan sesama umat, kok saling menyalahkan dan saling memfitnah, saling menghujat. Di mana agama? Ya, Ar-Rahman Ar-Rahim di mana? Ya, makanya begini Bang, justru dengan channel saya ini Bang, akhirnya apa? Akhirnya kita menjadi mengerti sebenarnya yang terjadi duduk perkaranya itu bagaimana. Begitu Bang. Nah jadi Bang, ketika lembah itu dijadikan lembah pembakaran itu, nah Tuhan Yesus Bang, Yesus kami Bang ya, itu menggunakan perumpamaan itu. Dia gunakan tempat itu Bang menjadi satu lambang atau suatu kiasan bagaimana nanti orang-orang yang jahat itu Bang. Mereka akan dicampakkan ke dalam Gehinom itu.
lembah Gehinom itu. Itu sebenarnya kalau kita berbicara secara konteks, Bang. Jadi Ya, memang betul, Bang Edi. benar-benar tempatnya itu ada. Bukan tempat nanti ada 7 pintunya, lalu di situ ada tukang cucu-cucu apa, begitu ditusuk-tusuk. Nggak ada, Bang, yang kayak begitu. Yang ada yang seperti Makanya itu juga hanya lambang atau perkiasan. Bagaimana nanti betul. ininya ya kita nggak tahu. Nah, Itu sekarang Bang begini, Edis. Bang. Ada satu Ya. sedikit lagi, Bang, sedikit lagi. Jadi saya pernah menulis satu buku, Bang. Karena di dalam Al-Quran itu kata jahanam itu kadang-kadang dia tidak tertulis jahanam. Kadang-kadang dia tertulis jahim. Nah, ini menjadi satu pertanyaan besar. Loh, kok kadang-kadang Al-Quran menulis jahanam, kadang-kadang menulis jahim? Nah, saya teliti, Bang. Saya melakukan penelitian mendalam. Ini hanya saya yang meneliti, orang lain belum pernah meneliti ini. Ternyata, Bang, saya tahu ada satu informasi begini. Dulu Al-Quran itu, Bang, belum ada tanda baca. Jadi itu bisa aja dibaca jahanam, bisa dibaca jahim, tergantung. Nah, ternyata setelah saya teliti, memang itu bedanya di huruf ha dan nun itu, Bang. Huruf ha dengan ha. Nah, ternyata setelah saya teliti, jadi kalau hurufnya jahanam, dia pakai nun. Nah, kalau hurufnya jahim, dia pakai iya. Oh, ternyata kalau tanda bacanya ditaruh titik di atas, dia jadi jahanam. Kalau ditaruh tanda baca di bawah, titik 2, jadi jahim. Oh, berarti ada kemungkinan besar karena orang Arab ini bukan, karena orang Arab waktu terjadi rekonstruksi penulisan Al-Quran itu orang Arab tahu ini bukan bahasa Arab ini. Bunyinya ini bagaimana? Bacaannya gimana ini? Jahanam atau jahim? Nah, sehingga muncul 2 kali. Ada jahanam, ada jahim. Itu hasil daripada penelitian saya, Bang. Nah, tapi orang Islam seperti biasa. Oh, kalau jahanam ini, kalau jahim ini. Tapi menurut saya itu asumsi liar. Aslinya kalau menurut saya itu cuman kesalahan pembubuhan harokat saja. Begitu. Jadi makanya Bang Edi ya. Jadi Al-Quran itu, kitab tadi, sebenarnya ada 2. Makanya kalau saya kan dari Sumatera Barat nih Bang Edi. Saya dari Sumatera Barat, makanya kalau di Sumatera Barat ada namanya di situ Sarak bersandikan kitabullah bersandikan sarak namanya. Nah, jadi makanya kalau kita kaji secara buku atau kitab Al-Quran itu ada 2. Ada namanya yang tersurat, ada yang namanya tersirat. Di sewaktu Nabi Muhammad belum ada Al-Quran, Mas Edi. Nah, itu dia, Bang. Membaca kitab. Betul. Di sewaktu wahyu turun, tunggu Mas Edi. Ya, Di sewaktu wahyu turun, diperintahkan kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad bacalah kitabmu. Bukan buku Al-Quran yang ada sekarang. Bacalah kitabmu. Di mana ada buku di sewaktu zamannya Nabi Muhammad? Oke. Sebenarnya kitab itu, ini ialah yang disebut dengan tersirat, bukan tersurat. Makanya ada pertanyaan saya kepada Mas Edis. Apa beda Yesus dengan ini Mas Edi? Roh Kudus. Kalau Yesus itu pribadi yang datang sebagai manusia, Bang. Jadi dia memiliki darah, daging, dan tulang seperti kita. Kalau Roh Kudus itu dia ruah. Dia tidak berbentuk daging dan tulang seperti itu. Berbentuk manusia. Itu bedanya, Bang. Tapi kembali lagi ke sini tadi, Bang, ya. Oke, ya. Silakan. Mungkin ada yang mau tadi, silakan. Jadi Mas Edi tentang itu tadi Roh Kudus dengan Yesus ada 2 bagian.
Kalau secara hakikat bagi saya, Mas Edi, itu cuma satu bagian. Contoh salah satu, salib, alif lam lam ha. Itu simbol, Mas Edi. Ini yang diperdebatkan, yang dipertengkarkan menjadi hujatan. Oke, Simbol. tapi yang saya maksudkan begini, Bang. Yang saya maksudkan tuh begini. Gini, ini poin-poin saya begini. Pertama-tama, Anda mengatakan tadi bahwa ketika Muhammad hidup, apakah apakah sudah ada kitab Al-Qur'an, kan begitu? Nah, kita Tunggu sebenarnya bentar, bisa Mas gimana? Idris. Muhammad dengan Nabi Muhammad beda loh. Oke lah, Nabi Muhammad lah. Yang saya maksud Nabi Muhammad. Oke. Makasih Mimosa. Gini, Nabi Muhammad pernah diceriwayatkan ketika dia hendak meninggal, dia itu ingin menuliskan sesuatu. Anda tahu itu? Pernah dengar itu? Nah, tetapi akhirnya apakah terjadi penulisan itu? Atau saya bacakan saja lah. Nampaknya Anda kurang familiar. Nih, saya bacakan riwayatnya ya. Mengenai sebenarnya apakah umat Islam itu harus percaya kepada hadis? Apakah kitab Quran itu sudah ada? Apakah nanti umat Islam akan tersesat karena Muhammad tidak sempat menulisnya? Makanya Bang kacau Bang. Ketika saya pelajari agama Islam Bang, makin kacau apa yang sebenarnya terjadi. Nih Bang ya, saya baca riwayatnya. Karena Anda tadi mengatakan tidak ada Al-Quran, tidak ada kitab Al-Quran. Perhatikan. Dari Ibnu Abbas, ini hadisnya Bang ya. Ini hadisnya panjang, silakan Anda teliti. Di dalam Sahih Muslim, banyak ini Bang hadisnya. Ini. Sahih Muslim 1637, catat hadisnya. Saya bacakan ya Bang ya. Nih, panjang ini hadis. Dari Ibnu Abbas yang berkata, ketika ajal Rasulullah SAW sudah hampir tiba, dan di dalam rumah beliau ada beberapa orang. Di antara mereka adalah Umar bin Khattab. Nabi SAW bersabda, nih, ini poin penting Bang. Berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat, agar kalian tidak sesat setelahnya. Kemudian Umar berkata, nih, inilah Umar Bang. Makanya saya bilang, Umar ini apakah dia seorang penyusup? Perhatikan. Kemudian Umar berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya. Dan di sisi kalian ada Al-Quran. Nah, udah ada Al-Quran di sini Bang. Nih, di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah, perhatikan. Cukuplah untuk kita kitabullah. Kata Umar bin Khattab. Tapi kalau kata Muslim tidak cukup Al-Quran saja. Sesat. Harus percaya kitab hadis. Makanya bertentangan semua Bang. Bertentangan semua. Perhatikan. Kemudian Umar berkata sesungguhnya Rasulullah SAW dikuasai sakitnya. Dan di sisi kalian ada Al-Quran. Cukuplah untuk kita kitabullah. Kemudian orang-orang di dalam rumah berselisih pendapat. Nah, udah dari awal Bang tukang berselisih pendapat. Sebagian dari mereka berkata, berikan apa yang dipinta Nabi. Ya, agar beliau menuliskan bagi kamu sesuatu yang menghindarkan kamu dari kesesatan. Sebagian lainnya mengatakan sama seperti ucapan Umar. Dan ketika keributan dan pertengkaran makin bertambah di hadapan Nabi, beliau berkata, menyingkirlah kalian, diusir sama Nabi. Ubaidillah berkata, Ibnu Abbas selalu berkata, musibah, perhatikan, musibah yang sebenar-benarnya musibah adalah penghalangan antara Rasulullah SAW dan penulisan wasiat untuk mereka disebabkan keributan dan perselisihan mereka. Jadi sampai sekarang nggak ada yang tahu itu Bang, apa wasiat itu. Nah, menurut Nabi, karena wasiat itu tidak jadi ditulis, maka sebenarnya umat muslim itu sudah berada dalam kesesatan Bang. Nih, berikan padaku, aku akan menuliskan suatu kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Nah, menurut Abang nih, saya tanya sama Abang jujur.
Kalau ini tidak ditulis, menurut Muhammad, umat muslim akan sesat nggak? Ada yang tersesat, ada juga yang enggak itu Mas Edis. Bukan, maksudnya menurut sang Nabi sendiri. Dia bilang begini, berikan kepadaku, aku akan menuliskan untuk kalian wasiat agar kalian tidak sesat setelahnya. Berarti kan tujuan ditulisnya wasiat biar tidak sesat, betul? Katanya di situ kan Nabi Muhammad nggak pandai nulis Mas Edis, dia nggak pandai Nah. baca. Nggak pakai nulis, nggak pakai baca, tambah bingung lagi. Iya. Ya kan, jadi makanya nih Itulah kita kalau baca kita- riwayat lain nih. Bukan cuma 1-2 bang, ada banyak riwayat lain lagi bang. Nih bang. Saya tanya gini Mas Edis, Al-Quran ini dibukukan kapan Mas Edis? Al-Quran dibukukan menurut saya ya, kalau menurut kajian saya berangkat dari surat Al-Isra ayat yang pertama. Menurut saya kayaknya mungkin bisa jadi antara 200 tahun setelah Muhammad meninggal bang. Itu adanya sholat kali Mas Edis. Karena kalau kita baca dari Kalau surat Al-Quran Al-Isra, 24 ya. kalau kita baca surat Al-Isra ayat yang pertama bang, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan dari hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sementara Masjidil Aqsa tidak pernah ada di zaman Muhammad bang. Makanya kemungkinan Al-Quran itu dibuat setelah pembangunan Masjidil Aqsa. Seperti Ya. itu. Nah makanya bang saya bilang sebenarnya yang mau saya sampaikan itu apa? Yang mau saya sampaikan bang, kalau kita hanya berharap atau merujuk kepada Al-Quran, nanti kita akan bingung. Intinya begini saja bang, di dalam Al-Quran itu kan sudah tertulis bahwasanya di dalam kitab-kitab sebelumnya, yaitu Taurat dan Injil, terdapat petunjuk dan cahaya. Ya sudah, kita Bahkan- beriman kepada Taurat dan Injil saja, udah beres bang. Ada dalilnya di situ Mas Edis. Saya lihat di dalam Al-Quran. Nggak salah di surat Al-Baqarah ya Mas Edis. Ini nggak salah ya. Di situ ada petunjuk. Kalau engkau pingin jadi orang beriman, pelajarilah di situ Injil dan Taurat. Ya itu sudah. Sudah bang, jadi sekarang bang, Bagi yang saya, harus, Mas Edis, ya, makanya ini gini bang, menjadi suatu perdebatan. ya, kenapa Itu wajib. sekarang umat muslim pada anti Taurat, anti Injil? Karena yang didengerin Itu yang bagi ustadz-ustadznya agamanya dangkal, Mas bang. Edis. Kalau bagi saya Mas Edis, contoh Mas Edis ya, ini contoh. Hmm. Kalau di daerah Jawa air namanya apa Mas Edis? Banyu ya. Ya. Kalau di Padang itu namanya air ya. Hmm. Kalau di Inggris namanya water ya. Hmm. Hmm. Dia air juga Mas Edis. Ya, Cuman tetapi berbeda nama. iya, masalahnya begini bang. Al-Quran kan sudah mengatakan bahwasanya di dalam Taurat dan Injil terdapat petunjuk dan cahaya. Udah itu aja bang. Beriman kepada Taurat dan Injil. Jangan beriman kepada kitab-kitab yang nggak tahu dari mana. Oke lah bang, kita kasih kesempatan dulu lah ya pada yang lain ya. Oke siap Mas Edis. Oke. Banyak maaf. Sukses Sama-sama, selalu ya. bang. Selalu Ya. Bang Jamal Lus Yatim. Oke. Yuk silakan yuk.